mengenai hadis ini, hadal hadithu yuhamu dhahiru annahu lam yarfa yadaihi illa fil istisqa. Ya, hadis ini telah telah dipertimbangkan dengan salah. Ada keraguan, ya, maksudnya ada keraguan zahir hadis ini, ya, bahwasanya Rasulullah tidak mengangkat kedua-dua tangannya kecuali hanya dalam salat al-istisqa. Ya. Kita lihat kan itu, kita lihat tadi apa kita dengar tadi bacaan hadisnya, ya, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana layar pa'u sini, ya, yadaihi fi syai'in min wa'ihi ila fil istisqa. Kata Anas bin Malik, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mengangkat kedua-dua tangannya di dalam sesuatu dari doa-doanya kecuali dalam salat istisqa. Kata Imam Nawawi, hadis ini ada keraguan secara zahirnya, ya. Sesungguhnya apa keraguan? Sungguhnya zahir hadisnya, sungguhnya Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua-dua tangannya kecuali dalam salat istisqa. Walaisal amru kadalik. Kata Imam Nawawi, perkara yang betul bukanlah seperti demikian, ya. Bal qad thabata rabu yadahi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai fi mawatina ghairil istisqa. Bahkan sungguh telah tetap perkara mengangkat kedua-dua tangan baginda telah tetap, ya, Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya dalam berdoa dalam banyak perkara selain sholat al-istisqa. Wahya aktsaru min antuhsaru, ya. Dan dia banyak, ya, lebih banyak dari apa yang telah diringkas. Kata Imam Nawawi lagi, qad jama'tu minha nahwan min 30 haditsan minas sahihain aw ahadihima. Kata Imam Nawawi, aku sungguh telah menghimpun, ya, sebagian dari hadis-hadis tadi, ya, seumpama mengangkat kedua-dua tangan, ya. Itu ada 30 hadis, ya, dari hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, atau dari salah satu dari keduanya. Wa dzakartuha fi awakhir babi sifati salat min syarhil muhadzab. Dan aku telah menyebut hadis-hadis tersebut di akhir-akhir bab sifat salat dari kitab Syarah Al-Muhadzab. Jadi kata Imam Nawawi, banyak hadis, ya, tentang mengangkat kedua-dua tangan yang telah dihimpun oleh beliau dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab dalam akhir bab sifat salat. Ya, insyaallah nanti kita akan sampai sana karena kita telah membincangkan sifat salat ini masih dalam bab sujud, ya. Insyaallah nanti sampai setelah tasyahud akhir ada mengenai doa, ya. Di antara doa itu ada berdoa dalam mengangkat kedua tangan, ya. Mengangkat kedua-dua tangan, dan Imam Nawawi telah menghimpun 30 hadis, ya, dari Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau kedua-duanya, ya. Wa yuta'awwalu hadal hadis ala annahu lam yarfa araf al-baligha bi haitsu yurab bayadha ibtaih illa fil istisqa, ya. Oleh karena itu hadis ini ditakwil, ya, diambil takwil dari hadis ini. Atau sesungguhnya Rasulullah tidak mengangkat di dalam doa yang lain selain doa dalam salat istisqa, ya. Jadi Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya tidak berlebihan seperti dalam salat al-istisqa, ya. Dalam salat al-istisqa ini mengangkat berlebihan hebat sekali. Itu menunjukkan serius, ya. Sampai nampak putih kedua-dua ketiak Rasulullah SAW, ya. Tapi dalam doa-doa yang lain, ya, yang bukan di dalam salat al-istisqa, tidak bersangatan seperti itu Rasulullah mengangkatnya, ya. Mengangkatnya hanya sampai kedua-dua telapak tangan itu
sejajar kedua-dua bahunya. Ada satu riwayat mengatakan sedemikian ya. Kalau kita lihat dalam salat istisqa lewat dari bahu ya, karena kalau tak lewat dari bahu tak nampak kedua-dua ketiaknya. Bisa kita praktekkan sendiri ya. Coba kita angkat lengan atas itu sejajar kedua-dua bahu. Kedua telapak tangan itu bahkan sejajar kepala atau lebih dari kepala ya. Sehingga nampaklah kedua ketiaknya putih, kedua-dua ketiak. Rasulullah putih orangnya. Kalau kita mungkin bukan putih ya. Ini nampaklah ketiaknya. Au annal murada, atau sesungguhnya yang dimaksud itu lam arahu rafa. Aku tidak melihat Rasulullah mengangkat. Atau waqad ra'ahu ghairahu rafa'a. Lam ara rafa'a ya, atau waqad ra'ahu ghairahu rafa'a, atau sungguh telah melihat Rasulullah selain Anas mengangkat dua-dua tangan. Fayuqadamul mutsabbituna fi mawadi'a katsiratin wa hum jama'atun ala wahidin lam yahdur dalik. Wa hamma jama'atun ala wahidin lam yahdur dalik. Wala budda min ta'wili lamma dzakarnahu wallahu alam. Jadi kata Imam Nawawi, didahulukan hadis-hadis yang menetapkan mengangkat kedua-dua tangan dalam banyak keadaan ya. Wahama jamatun ala wahidin lam yahdud dalik. Dan jamaat ya, banyak ulama mengatakan bahwasanya Anas bin Malik tidak hadir ya dalam keadaan-keadaan yang lain yang Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya ketika berdoa. Oleh karena itu mestilah mentakwil hadis ini ya. Karena banyak hadis-hadis yang lain yang menyatakan Rasulullah mengangkat kedua-dua tangannya ketika berdoa selain dalam salat al-istisqa. Oke, selanjutnya masih dalam mengangkat kedua-dua tangan, ini dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 3556 ya. Ini dari An Salman Al-Farisi ani Nabi sallam qol innallaha hayyun karimun yastahyi idarafar rajulu ilaihi yadaihi ayaruddahuma sifron khaybatain. Dan di sini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah ya. Maksud hadis ini adalah diriwayatkan dari Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, hayyun karimun, Allah maha pemalu dan maha murah ya, maha murah, maha mulia. Yastahyi, Allah malu ya. Allah malu ini hanya untuk memudahkan kita memahami, sehingga Rasulullah mengatakan seperti demikian ya. Bukan artinya Allah itu pemalu ya. Allah malu idarafa rajulu, apabila seorang hambanya mengangkat ilahi kepada Allah yadahi, kedua-dua tangannya. Ayaruddahuma, bahwa hamba tersebut menurunkan kedua-dua tangannya dalam keadaan hampa, sifron ya. Sifron khaybatain. Jadi Allah malu apabila seorang hambanya mengangkat kedua-dua tangan memohon kepada Allah
kemudian hamba tersebut menurunkan kedua tangannya hampa, dengan hampa dan kecewa ya. Hampa dan kecewa, maksudnya tidak diijabah gitu ya. Jadi maksudnya malu Allah ya kalau tidak memberi. Jadi dengan kata lain, mengangkat kedua-dua tangan ini adalah salah satu cara supaya doa diijabah ya. Karena hadis Rasulullah ini mengatakan, hadis sahih ya, Allah itu maha pemalu dan maha mulia ya, dan Allah itu akan malu kalau hambanya memohon kepadanya dengan mengangkat kedua-dua tangannya ya, dan hamba tersebut menurunkan tangannya dengan hampa dan kecewa ya. Jadi dengan katanya Allah akan memberinya, memberi secara langsung atau tidak langsung, ini saja yang kita bisa bayangkan ya. Jangan sampai membayangkan yang lain-lain. Mungkin Allah mengijabah doa itu dengan bentuk yang lain kalau tidak secara langsung diijabah ya. Dan ini merupakan salah satu adab berdoa supaya doa itu diijabah. Angkatlah kedua-dua tangan kepada Allah, memohon kepadanya, karena Allah malu ya, malu kalau sampai seorang hamba telah memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua-dua tangannya dan menurunkan, setelah berdoa menurunkan kedua tangannya dalam keadaan hampa dan kecewa ya. Ini hadis ini ada 3 yang meriwayatkannya, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah ya. Ini yang di dalam hadis Abu Daud ya. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan di situ hampir sama ya, sebetulnya hampir sama. Di sini Rasulullah Rasulullah bersabda, inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi. Sini min abdihi ya. Idza rafa yadai ilahi ayaruddahuma sifron. Ya, kalau dalam hadis At-Tirmidzi tadi lengkap sifron khaibatain ya. Kalau di sini sifron